beribadah bertemu pada hari ini. Sudah siap untuk beribadah? Mari kita sama-sama untuk kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita menaikkan pujian sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Mari sama-sama anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus yang sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersuka cita beribadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama adik-adik di rumah kita berkata amin. Sekali lagi semua adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita mulai beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdiri kembali, kita mau puji Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan. Yuk, tangan diingat ya.
bersukacita di dalam Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sama-sama kita bersukacita dengan Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kalau suka hati, sama-sama jawab amin. Kalau suka hati jawab amin, amin. Kalau suka hati jawab amin, amin. Kalau suka hati, mari kita puja. Kalau suka hati jawab amin, amin. Kalau suka hati jawab Korea. Kalau suka hati jawab Hore, Hore. Kalau suka hati jawab Hore, Hore. Kalau suka hati, mari kita lakukan. Kalau suka hati jawab Hore, Hore. Adik-adik dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Kita mau terus puji Tuhan Allah kita. Sebab kita tidak pernah sendirian. Tuhan bersama beserta dengan kita. Jalan serta Yesus. Sukacita selalu ya. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, bukan melelahkan. Ayunkan dan petik jariku dalam Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, bukan melelahkan. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, jadi dikasih Tuhan, dalam senang dan bersukacita dalam pujian kita. Kiranya kita terus bersukacita ya, dan suka memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya untuk kita bersama-sama duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita mau sama-sama sambut firman Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan benar. Firman Tuhan
tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh. Tolong kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami lakukan, yang akan kami dengarkan pada hari ini. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik sudah siap? Yuk, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong agar kami jadi anak yang sungguh-sungguh untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kami juga minta pertolongan Tuhan agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Christine akan melanjutkan cerita firman Tuhan tentang minggu lalu. Adik-adik, ingat tidak minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang apa? Tentang Nabi Elia. Nah, adik-adik, di tengah-tengah ketidaktaatan bangsa Israel, Nabi Elia merasa kecewa, merasa sedih karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak diam begitu saja. Tuhan menyatakan ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Nabi Elia di dalam pelayanannya di dalam bangsa Israel. Ya, Tuhan selalu menyertai pelayanan Nabi Elia. Ya. Nah, hari ini cerita firman Tuhannya berlanjut di kitab 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21. Ya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21. Kasih lanjutkan ceritanya ya. Tadi Kak Kristin sudah cerita di depan bahwa Nabi Elia merasa sangat sedih karena bangsa Israel banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Nah, sampai akhirnya Tuhan menyatakan kepada Nabi Elia bahwa Nabi Elia nantinya akan mempunyai seorang teman untuk melayani bangsa Israel dan membuat bangsa Israel menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi bangsa yang percaya lagi kepada Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Nabi Elia. Siapakah orang yang akan menjadi teman dari Nabi Elia nantinya untuk melayani di bangsa Israel? Nah, di sini kita akan tahu ceritanya. Jadi, Tuhan mengirimkan seorang teman untuk membantu Nabi Elia melayani. Siapakah itu? Nah, di sini dikatakan cerita firman Tuhan di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Nah, Nabi Elia ya pada waktu itu berada di Gunung Horeb. Kemudian Nabi Elia pergi dari Gunung Horeb dan bertemu dengan
Elisa. Ya, ternyata teman yang akan melayani ya bersama-sama dengan Bapak Elia yaitu Elisa. Nah, Elisa ini ya seorang muda yang pekerjaannya dikatakan di sini dia seorang pada saat itu sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Nah, jadi bisa dikatakan Bapak Elisa ini adalah seorang petani. Dia membajak dengan seekor lembu. Ya, dia punya tanah, kemudian tanahnya dibajak untuk ditanam. Ternyata dia adalah seorang petani. Ya, dia sedang membajak tanahnya. Nah, akhirnya Bapak Elia tahu ini yang dimaksud Tuhan yang akan menemani Bapak Elia untuk melayani bangsa Israel. Nah, dikatakan di ayatnya yang ke-19 ini, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya ia melemparkan jubahnya kepadanya. Nah, adik-adik, ini merupakan sebuah simbol bahwa Bapak Elisa ini yang nantinya terpanggil untuk melayani bersama-sama dengan Nabi Elia. Bahkan nantinya Bapak Elisa ini akan menggantikan Bapak Elia untuk melayani Tuhan di bangsa Israel, membawa bangsa Israel percaya kembali kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Simbolnya bagaimana? Ketika Bapak Elia melempar jubahnya kepada Bapak Elisa, artinya Bapak Elisa diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan untuk dapat melayani Tuhan. Apakah Bapak Elisa menerimanya, adik-adik? Nah, dikatakan di ayatnya selanjutnya, di ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, jawab Nabi Elia ya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, adik-adik, ternyata Nabi Elisa, Bapak Elisa menerima ya ajakan Bapak Elia untuk melayani bangsa Israel, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mau meninggalkan lembunya, tanahnya yang luas. Dia mau melayani Tuhan, mau bekerja untuk Tuhan, membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang taat kembali kepada Tuhan. Kemudian Bapak Elisa ini berkata kepada Nabi Elia, Nabi Elia, sebelum aku mengikut engkau, aku mau pamitan dulu ya kepada Bapak sama Ibuku ya. Aku kan mau melayani, aku kan mau menemani kamu. Aku izin dulu ya ke ibuku, ke bapakku, nanti aku kembali lagi kepadamu. Nah, akhirnya adik-adik ya, Bapak Elisa dan Nabi Elia bersama-sama melayani bangsa Israel yang menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Nabi Elia tidak sendiri lagi melayani bangsa Israel, tetapi ada Bapak Elisa yang menemani. Bapak Elisa yang dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, membantu pelayanan Nabi Elia. Nah, adik-adik mau tidak dipakai Tuhan untuk melayani, membantu pelayanan yang Tuhan lakukan, baik di gereja, di rumah, maupun di sekolah? Mau? Nah, tapi pasti adik-adik bertanya, Kak Christine, tapi kan aku masih kecil, bagaimana aku melayani Tuhan? Bagaimana aku membantu pekerjaan Tuhan? Nah,
Kalau kamu mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, kamu cukup jadi anak yang taat kepada Tuhan, ya, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kamu bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan itu kepada teman-teman kamu. Kamu bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kamu, ataupun ketika kamu di gereja, kamu membantu pelayanan. Pelayanan apa yang bisa aku lakukan, Kakak Christine? Kamu bisa membantu loh untuk memuji Tuhan. Kamu bisa membantu loh untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kamu bisa membantu loh untuk membawakan persembahan. Itu artinya kamu mau melayani Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Itu namanya juga kita melayani Tuhan. Belum semua orang loh mengerti ataupun tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi tugas kamu menceritakan Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Nah, itu artinya kamu melayani atau bekerja untuk Tuhan. Kamu ceritakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Kamu bisa ceritakan kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Kamu bisa ceritakan kalau Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Ceritanya ada di mana? Di dalam Alkitab. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jangan malas-malas untuk baca Alkitab ya. Minta tolong mama papa untuk selalu membaca Alkitab. Kamu sudah siap untuk melayani Tuhan? Kamu mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Tetaplah jadi anak yang taat, ya. Ceritakan firman itu kepada siapa saja. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, seperti yang dilakukan Nabi Elia, dan juga yang nantinya akan dilanjutkan oleh Bapak Elisa yang akan menggantikannya nanti. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Kita harus menjadi anak-anak yang siap dipakai untuk melayani, ya, melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Seperti Bapak Elisa yang siap untuk melayani pekerjaan Tuhan, membantu Nabi Elia menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel yang belum percaya. Kami juga ingin melayani Tuhan. Kami ingin membantu pekerjaan Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki, dengan pengetahuan yang kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kami percaya nih semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Jangan lupa untuk kita bersama-sama melakukannya ya, adik-adik di rumah. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahanmu dan kamu bisa men-scan barcode QRIS yang berikut ini untuk memberikan persembahanmu. Kalau kamu ada kendala, kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk membantumu memberikan persembahan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau sambut persembahan dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati persembahan kami semua pada hari ini yang memberi dengan sukacita, dan kami berdoa kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat mama dan papa di
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari siapkan persembahan lagu yang terbaik. Kita naikkan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang terbaik ya, buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan adik-adik dimanapun berada. Kiranya persembahan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berada di penghujung ibadah KA pagi hari ini. Dan pengumumannya jangan lupa minggu depan kita jumpa kembali ya jam 9 pagi. Dan kamu bisa juga beribadah bersama di jam 9 pagi di gereja kita di UPFW. Welcome untuk anak-anak yang mau join di KA Fluid. Kita nantikan kedatangannya ya adik-adik. Dan terima kasih buat adik-adik dimanapun yang hari ini sudah beribadah dengan sukacita. Mari sama-sama Papa dan Mama, kakak dan adik, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian bersama terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kasih setia yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan datang syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik yang di rumah, mari pulang dengan berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami akan pulang dengan kami melakukan firman Tuhan. Kami mau bawa berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati anak-anak dimanapun berada yang sudah beribadah dari awal sampai pada akhirnya.
Tuhan memberikan mereka kepintaran, roh takut akan Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, dan hormat kepada orang tua, menyertai dan memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau pulang dengan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai anak-anak dimanapun berada, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan mempertemukan kita kembali pada minggu depan untuk kita beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami bersyukur dan sudah menerima berkat Tuhan, pulang dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan